Ini Islam semua kan? Ya, Yang ketiga rukun Islam, berzakat. zakat wudhu itu. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat bayar zakat. Yang kelima naik haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, kemudian Rasulullah menjawablah fase-fase 5 rukun Islam ini. Kemudian pemuda itu tadi yang serba putih tadi bertanya lagi, Mahwal iman ya Rasulullah, apa itu iman? Ada berapa rukun iman? 6. Yang pertama, percaya atau iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk yang datang dari Allah. Nah, ini adalah dijawab oleh Rasulullah SAW. Walaupun yang rukun iman keenam ini banyak orang yang sulit. Kita butuh ilmu untuk dapat iman di balik takdir buruk yang Allah berikan. Kita butuh iman, bahwasanya kita butuh kepercayaan kepada Allah. Ada hikmah yang Allah simpan. Orang biasanya kalau cuma takdir baik beriman kepada Allah. Baik ini, alhamdulillah percaya saya ada Allah ini. Tapi ketika Allah memberikan dia takdir buruk, sulit beriman. Ada nggak Tuhan ini? Saya sudah capek berdoa tapi buruk juga nih nasibnya. Nah, di takdir buruk ini butuh ilmu tasawuf yang kita mengimani semua anugerah Allah. Kemudian pemuda ini bertanya lagi, apa pertanyaannya kepada Rasulullah? Ma huwa ihsan? Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa nggak kita melihat Allah? Tidak bisa, karena itu kenikmatan yang akhir yang Allah berikan di surga. Kenikmatan terbesar di surga adalah melihat Allah. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka rasakanlah Allah selalu melihatmu. Nah, inilah maknanya ihsan. Jadi seseorang yang sudah merasa ihsan kepada Allah, dia tidak perlu lagi ada CCTV. Karena dia sudah merasa selalu dilihat, diawasi oleh Allah. Yang diawasi oleh Allah bukan hanya perbuatan, tapi juga hati. Perasaan ini juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihsan inilah yang membuat seseorang itu baik dilihat ataupun tidak dilihat oleh manusia, dia tetap ihsan. Dia yakin Allah selalu melihat dan memantau dan mengawasi seorang hambanya. Nah, inilah 3 ini pertanyaan yang ditanyakan oleh seseorang yang berbaju putih yang hadir di tengah para sahabat. Tujuannya apa ini? Tujuannya agar para sahabat yang lain ikut tahu. Bisa saja Rasulullah tanpa ditanya menjelaskan, tapi ini memberikan satu pelajaran. Min husni su'al nisfu ilmi. Pertanyaan yang baik merupakan ilmu. Nah, jadi Rasulullah mungkin tidak menjelaskan itu, tapi berkat ada yang memancing, akhirnya Rasulullah menjelaskan. Jadi kalau kita ingin juga memberi paham teman-teman yang lain, keluarkan pertanyaan baik, karena pertanyaan baik merupakan juga ilmu. Nah, bukan untuk sombong-sombongan, tapi biar teman-teman yang lain juga ikut tahu. Kemudian pertanyaan Rasulullah SAW, pertanyaan ini seorang yang baju putih ini apa lagi? Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan itu hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanyakan. Nah, kemudian beberapa saat pemuda yang baju putih ini hilang. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau para sahabat siapa yang datang tadi? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, innahu Jibril yu'allimukum an dinakum. Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kalian tentang agama kalian. Nah, sebenarnya inilah yang usul di dalam agama Islam.
Kalau kita mengamalkan 5 rukun Islam, 6 rukun iman dan ihsan, ini kita sudah disebut sebagai muslim. Nah, terlepas nanti ada hadisnya Rasulullah, kemudian al-muslimu man salima, seorang muslim itu barang siapa yang jasadnya, lisannya selamat dari orang lain, dari menyiksa orang lain, membahayakan orang lain. Nah, tapi yang paling usul seseorang disebut muslim apabila dia mengamalkan 5 rukun Islam. Kemudian seorang disebut mukmin apabila dia iman dan percaya kepada rukun iman. Kemudian seseorang disebut ihsan apabila dia selalu yakin Allah selalu mengawasi. Nah, teorinya mudah, namun untuk mencapai muslim, mencapai mukmin, mencapai muhsin, ini butuh dengan ilmu dan riyadhah. Kita tahu ilmunya, teorinya, tapi juga butuh riyadhah. Seseorang yang melakukan mencuri, apakah dia yakin Allah itu ada? Yakin aja Allah itu ada, tapi dia belum ihsan kepada Allah, belum terlatih dirinya untuk selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, makanya ihsan ini perlu namanya riyadhah, latihan-latihan dengan banyak Allah, banyak berzikir kepada Allah. Makanya orang mampu yang namanya ihsan. Nah, mungkin bisa dilihat yang sudah dikirim di grup PowerPoint-nya. Mungkin bisa dibuka sama-sama, bisa bantu share. Menjadi muslim aswaja. Saya dibuka. Coba lihat di slide kedua itu. Bisa dibuka semuanya. Slide kedua, yang bawah, yang ada bulatan. Nampak ya? Nampak semua ya? Kalau belum, coba dibantu di share. Ini lihat HP, di off kan dulu mode pesawat, kita belajar dulu ini. HP. Mehmet dapat? Belum? Coba dibantu dulu. Dah. Coba buka slide kedua itu. Agama Islam. Jadi berdasarkan hadis tadi, yang paling inti dari ajaran Islam yaitu adalah ihsan. Dia berada di tengah-tengah warna merah. Kemudian ada yang namanya iman. Iman ini percaya. Kemudian ada yang namanya Islam di luar. Jadi Islam ini berada pada yang paling luar. Kalau orang cuma mengerjakan lima rukun Islam tapi dia tidak beriman, ini lama-lama dia lelah. Capek saya rukuk sujud kepada Allah. Capek saya zakat kepada Allah. Capek saya naik haji. Jadi keislamannya ini tidak kuat, tidak ada dasar. Inilah yang menyebabkan orang bisa pindah agama karena dia tidak punya iman, tidak punya sesuatu yang kuat. Nah, iman pun kalau cuma sekedar percaya juga tidak akan kuat. Dia perlu ihsan kepada Allah. 3 inilah yang disebut rukun agama. Nah, apa sebutkan rukun agama? Yang pertama, ihsan, iman, dan Islam. Inilah yang disebut dengan rukun agama. Nah, coba lanjut selanjutnya. Yang ini, yang slide ketiga, ya. Penafsiran terhadap Islam, iman, dan ihsan. Dari definisi Islam yang kita tahu ada syahadat, puasa, zakat, salat, dan haji. Itulah yang melahirkan ilmu fikih. Fikih membahas ilmu bagaimana agar salat kita sah kepada Allah, bagaimana agar zakat kita itu betul-betul diterima oleh Allah, syarat ketentuannya. Kemudian bagaimana haji kita betul-betul sah kepada Allah, bukan hanya sekedar jalan-jalan ke Mekah, tapi benar-benar supaya bernilai ibadah. Kemudian dari iman, agar iman kita sempurna kepada Allah, i'tikad akidah kita sempurna kepada Allah. Makanya lahirlah yang namanya ilmu akidah, ilmu keyakinan. Qa'ada yaqudu ini artinya mengikat. Jadi ilmu iman ini ilmu yang mengikat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang namanya ihsan. Dari ihsan inilah lahir yang namanya ilmu tasawuf. Dari tasawuf lahirlah yang namanya ilmu tariqah. Tujuannya apa? Biar kita betul-betul mencapai ihsan kepada Allah Subhanahu wa
Ta'ala. Dengan belajar tasawuf kita yakin semua makhluk ini disayang oleh Allah. Tidak ada yang dibenci oleh Allah. Seseorang yang sudah ihsan itu dia digelar wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Seseorang yang sudah ihsan itu disebut ibadur rahman, hamba yang pengasih, yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka menebarkan kasih sayang. Ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila mereka diejek, dihina, disakiti, mereka tetap mengeluarkan hal yang positif, qalu salama, mengatakan hal yang baik. Nah, dari Islam, iman, ihsan, dari Islam melahirkan ilmu fikih. Makanya kita perlu belajar ilmu fikih. Kemudian dari iman melahirkan ilmu akidah. Kalau kita iman kepada Allah, kita tidak tahu Allah itu bagaimana. Oh Allah itu banyak. Saya iman kepada Allah, tapi saya tahu yang saya yakini Allah itu banyak. Nah, ini juga menyimpang menjadi syirik. Makanya perlu namanya ilmu akidah, biar sah memahami Allah, biar benar pemahaman kita terhadap Allah, tidak terjebak dalam menduakan Allah. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an tusyrika bihi na'lamahu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang aku ketahui dan syirik yang tidak aku ketahui. Nah, ini doa diajarkan oleh Nabi biar kita terhindar dari syirik. Tidak harus bahasa Arab, bahasa Indonesia juga boleh. Kemudian ihsan. Ihsan ini perlu kita belajar ilmu tasawuf atau mudahnya ilmu akhlak. Bagaimana kita berakhlak sesama manusia. Sama manusia ini dibagi lagi bagaimana kepada orang yang lebih tua, bagaimana dengan orang yang seumuran, dan bagaimana dengan orang yang di bawah kita. Dengan anak-anak perlu berakhlak. Jangan mentang-mentang dia anak-anak dia harus patuh kepada kita, tidak. Kemudian bagaimana kita dengan makhluk-makhluk Allah. Bahkan Rasulullah SAW dengan kucing, dengan hewan ini diajak bicara oleh Rasulullah. Seakan-akan makhluk ini hidup semuanya. Nah, semua betul makhluk ini hidup, tapi kita tidak mengetahui bahasa makhluk. Cuma Allah berikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman yang dapat memahami bahasa makhluk. Sehingga makhluk ini hidup, dia menjadi saksi di hari kiamat nanti. Apa yang kita injak, apa yang kita pegang, ini menjadi saksi. Nah, inilah ilmu tasawuf, bagaimana kita berakhlak kepada semua makhluk Allah. Nah, dalam melatih jiwa kita berakhlak kepada semua Allah, lahirlah yang namanya ilmu tariqah. Mereka dimasukkan dalam satu lembaga, begitu diajarkan berzikir kepada Allah. Zikir hari ini 2000 kali, 6000 kali dengan Allah. Makanannya dijaga, tidak boleh makan yang berdarah, tidak boleh minum susu yang menyebabkan darah tinggi. Tujuannya apa? Untuk latihan, biar kita merasa benar-benar dilihat oleh Allah. Nah, inilah yang namanya ilmu tasawuf. Nah, ada nggak orang nggak perlu masuk tarekat tapi dia merasa dilihat Allah? Bisa orang dia masuk tarekat tapi dia selalu riyadahnya tinggi kepada Allah. Bisa. Itu hikmah dari Allah, petunjuk dari Allah. Nah, karena posisi kita bukan nabi, bukan rasul, kita hidup jauh di zaman Rasulullah, di sekitar kita tidak banyak orang alim. Nah, jadi apa? Makanya kita melatih diri kita agar riyadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Nah, makanya perlu sesekali ikut solo atau tariqah, zikir tariqah. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Mazhab yang di atasnya. Nah, dari Islam tadi melahirkan ilmu fikih. Nah, yang namanya ilmu fikih ini ada ulama-ulamanya. Begitu banyak ulama-ulama fikih. Mereka yang belajar langsung kepada Rasulullah, kepada sahabat, sehingga mereka tahu bagaimana Rasulullah itu sholat, bagaimana yang membatalkan sholat, bagaimana cara berwudu, cara mandi wajib. Mereka lihat dari perilakunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka melihat Rasulullah misalkan pernah suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah iqamah mau sholat subuh, kemudian Rasulullah ingat belum mandi janabah.
kemudian Rasulullah lari sebentar, sekitar 3 menit, dia selesai. Maka disitulah sahabat paham bahwasanya yang namanya sholat tidak langsung sholat, tapi kesucian badan, hati dan pikiran ini perlu dilakukan. Nah, yang namanya ilmu fikih ini ada para ulama yang ahli fikih, mereka menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Ya, yang pertama ada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan mazhab Hanafi. Nah, beliau ini hidup di daerah ahli hadis. Beliau hidup tahun 80 sampai 1050 Masehi. 150 Masehi. Kemudian generasi setelah beliau ada Imam Ja'far Shadiq. Kemudian ada Imam Malik bin Anas yang kita kenal dengan mazhab Maliki. Kemudian ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada Daud al-Zahiri. Nah, mereka ini semua adalah imam-imam mazhab. Mereka belajar hadis, belajar ribuan hadis, belajar ribuan ayat, menghafal Al-Quran, sehingga mereka membuatlah satu ilmu fikih. Nah, kemudian di bidang ilmu akidah, ada yang spesialis ilmu akidah, ada Jabbariyah, Imam Jabbariyah, ada Qadiriyah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah. Kemudian juga ada imam yang pakarnya di bidang tasawuf. Ada Abu Yazid Al-Bustami, ada Husain Al-Mansur, Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali, Syihabuddin Al-Futuh, Abu Bakar Muhyiddin Ibnu Arabi, dan ya Abdul Haq. Apakah imam ini imam fikih misalkan Abu Hanifah? Apakah Abu Hanifah ini tidak belajar ilmu akidah dan tasawuf? Paham mereka. Cuma mereka spesialis fikih. Nah, kemudian siapa yang disebut ahli sunnah wal jamaah? Nah, lanjut slide berikutnya. Nah, ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah merujuk pada mazhab fikihnya Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Malik bin Anas Mahab Maliki. Kemudian ada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian ada Ahmad bin Hanbal dan Daud al-Zahiri. Kenapa mereka disebut ahli sunnah wal jamaah? Karena ada hadisnya Rasulullah SAW, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Imam Abu Hanifah beliau masih bertemu dengan sahabat Nabi yang terakhir 80 Hijriah sampai 150 Hijriah. Hari meninggalnya Imam Abu Hanifah, hari itulah lahirnya Imam Idris Asy-Syafi'i. Syafi'i bisa dilihat tahun di sebelahnya. Imam Abu Hanifah 80 sampai 150 Hijriah. Imam Syafi'i 150 sampai 204 Hijriah. Imam Abu Hanifah tidak belajar langsung kepada Imam Syafi'i, tidak belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berguru kepada gurunya Imam Malik. Imam Malik yang belajar kepada Imam Abu Hanifah. Jadi yang namanya ilmu ini harus bersambung ya, dari Rasulullah, para sahabat kepada tabi'in kepada tabi'in, kemudian kepada ulama salaf, kemudian ulama khalaf. Nah, yang namanya ilmu agama mana sumbernya? Bukan Google, tapi dia harus bersanad. Bisa saja orang berkata ini seperti ini agama, tapi dari mana sumbernya? Bisa saja orang berkata ini hadis Nabi ini, tapi dari mana sumbernya? Makanya ada ilmu sanad, an sampai kepada Rasulullah. Sampai hari ini terjaga hadisnya Rasulullah berkat ada yang namanya sanad. Nah, begitu juga dengan ilmu agama, dia punya sanad. Tidak sembarangan orang tiba-tiba jadi ulama bilang begini begitu, dicek gurunya tidak ada. Nah, berarti itu bukan area agama, ajaran yang dibuat. Setiap yang mengaku mempunyai ilmu agama itu tersambung semuanya dari gurunya sampai ke Rasulullah. Jadi semua ajaran agama ini satu. Makanya ahli sunnah wal jamaah menjadi mayoritas besar di dunia ini. Kenapa ada yang selain ahli sunnah wal jamaah? Perlu dicek gurunya, rata-rata dicek gurunya pasti terputus, mungqati, tidak sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian banyak imam-imam mazhab yang lain seperti Ja'far Shadiq di atas. Kemudian kenapa tidak dianggap ahli sunnah wal jamaah?
Karena Imam Ja'far Shadiq tidak melahirkan karya, tidak punya bukti otentik. Beliau seorang imam mazhab. Syarat imam mazhab ini adalah seorang ilmuwan. Nah, syarat ilmuwan itu kan punya karya, punya buku, punya kitab. Imam Abu Hanifah punya kitab, Sunan Abu Hanifah. Imam Malik punya kitab Al-Muwatta yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya kitab apa? Ar-Risalah atau Al-Um. Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab juga, karya Imam bin Hanbal, yang ini yang dikaji. Sehingga orang yang mengkaji ilmu Imam Syafi'i disebut ulama Syafi'iyah. Jadi hari ini banyak orang-orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tapi dia tidak mengaku 4 mazhab yang lain. Ini keliru. Karena keempat imam mazhab ini mereka masih Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal masih Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas kita di Indonesia, ulama-ulama kita dulu, misalnya Abu Yamudali ke Mekah, itu pulang kemari membawa pulang mazhab Imam Syafi'i. Ulama-ulama dari Turki belajar ke Mekah membawa pulang mazhab Hambali. Imam-imam dari daerah lain, dari India, dari India mengajarkan mazhab yang lain, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mereka masih Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi perbedaan ilmu fikih praktek ibadah jangan membuat kita mudah menuduh orang lain bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau kita ke Turki, itu sholat takbir sekalian dengan imam. Kalau tidak sekalian dengan imam tidak sah. Allahu Akbar. Itu harus serentak. Dan ada beberapa orang yang mempraktekkan itu di Indonesia. Apakah mereka di luar Ahlussunnah? Mereka masih Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan cuma berbeda dengan kita anggap mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, bagi mazhab Hanafi, apabila takbir salatnya tidak serentak dengan imam, tidak sah. Bagi mazhab Imam Syafi'i, duluan imam takbir baru jamaah. Nah, selama masih dalam 4 mazhab ini, jangan mudah-mudah kita menuduh orang lain bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah mengakui 4 imam. Mayoritas kita di Indonesia, ulama-ulama kita yang dulu belajar ke Mekah membawa pulang mazhab Imam Syafi'i. Ada alasan sebenarnya kenapa ulama dulu membawa pulang ke Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Karena mazhab Imam Syafi'i ini paling ihtiyat, paling hati-hati, karena sesuai dengan kondisi kita. Kondisi kita di Indonesia ini, Imam Syafi'i mengajarkan kalau berwudu itu 3 kali misalkan. Imam Syafi'i mengajarkan syarat air suci itu 2 kula misalkan. Tapi mereka yang mengamalkan mazhab Imam Malik di Mekah, mereka kesulitan air. Kalau mazhab Imam Malik, bekas air wudu bisa dipakai wudu, tidak ada istilah air mustakmal. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i, bekas air wudu dipakai wudu lagi kan mustakmal, tidak sah. Karena sesuai dengan kondisi kita di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara, air mudah, makanya dibawa pulanglah mazhab Imam Syafi'i. Mazhab yang lain kalau mencuri potong tangan di Arab. Orang Arab makanannya daging kuat-kuat, potong tangan nggak sakit. Tapi apabila kita orang Indonesia yang makannya sayur-sayur, potong tangan misalnya mencuri, sakit nggak? Sakit, makanya dibawa pulang mazhab Imam Syafi'i. Walau begitu memudahkan. Bisa saja di Papua orang pakai Imam Malik, bisa. Karena adat di Papua itu kalau melakukan salah potong jari. Nah, ya kan? Bisa saja. Kenapa ulama dulu bijak melihat daerah kita Indonesia airnya banyak, orangnya juga lemah lembut, kalau dipaksakan nggak mungkin. Makanya bijak ulama dulu membawa pulang mazhab Imam Syafi'i, karena begitu mudah sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Siapapun ulamanya, mau Abu Yamudawali, mau kiai siapa, kalau kita telusuri gurunya pasti bermazhab Imam Syafi'i. Begitu juga kalau kita belajar ke Turki, misalnya Syekh Nurul Zaman misalkan, di sana terkenal, gurunya pasti mazhab Imam Malik. Nah, perbedaan fikih itu lumrah, sehingga kita tidak mudah menuduh orang lain di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Itu fikih loh. Lihat lagi slide-nya. Oke, bisa dibuka slide-nya, bisa kasih nampak slide-nya yang di dalam grup.
Kalau belum masuk grup dimasukkan dulu ya. Saya menggunakan grup sebagai media belajar. Nah, sudah dibuka slide-nya. Yang akidah. Ahlussunnah wal Jamaah judulnya di atas, slide akidah. Nah, yang akidah, Ahlussunnah wal Jamaah mengakui mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi. Nah, ini yang hidup Imam Asy'ari hidup 260 sampai 330 Hijriah. Umur beliau ini tidak lama, 40 sampai 70 tahun lah umur beliau ini. Ini mereka ini generasi salaf. Ulama-ulama salaf, ulama yang hidup setelah tabi'in disebut ulama salaf. Nah, kenapa akidah Ahlussunnah wal Jamaah memegang teguh pada Imam Asy'ari? Karena kalau di atas tadi ada akidah namanya Jabariyah dan Qadariyah. Itu tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Yang diakui oleh Ahlussunnah cuma dua, Asy'ari dan Maturidi. Jabariyah ini menganggap bahwasanya seseorang yang lahir di dunia ini semuanya masih diatur oleh Allah. Manusia tidak bisa kehendak. Kenapa kamu mencuri? Ini sudah kehendak Allah, saya mencuri. Nah, ini pemahaman dari Jabariyah. Makanya ini di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa kamu maksiat? Allah sudah menakdirkan saya maksiat. Ini kaum Jabariyah. Kemudian ada kaum Qadariyah di atasnya, yang mazhab-mazhab. Di bawah Jabariyah ada Qadariyah. Qadar ini artinya ketentuan. Ini semua orang yang mengaku bahwasanya manusia setelah dilahirkan di dunia ini tidak ada lagi hak Tuhan. Kamu kenapa tidak sholat? Hak saya. Nah, semuanya saya tentukan. Mau kaya mau miskin saya yang tentukan. Ini adalah yang disebut kaum Qadariyah. Karena begitu kacaunya akidah di masa itu, akhirnya Imam Asy'ari membuat yang namanya suatu ilmu, namanya ilmu akidah sifat 20. Sifat 20 ini kan turut ya. Adakah Tuhan itu wujud? Tuhan itu ada. Bagaimana sifatnya? Kekal, qidam, sedia, begitu. Bagaimana dia? Mukhalafatul hadis, dia berbeda dengan semua makhluk. Jadi tujuan daripada Imam Asy'ari melahirkan ilmu akidah biar kita tidak menduakan Allah. Nah, kita lanjut ya, tasawuf. Tasawuf ini. Nah, kalau di atas ada tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Ada tasawufnya Abdul Haq bin Syab'in Al-Marsi. Kemudian ada yang diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah dua imam tasawuf daripada generasi salaf, yaitu Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Kenapa yang lain tidak diakui? Karena menyimpang dan tidak ada karya, tidak ada kitab. Orang mengaku saya mazhab Yazid Al-Bustami. Kamu belajar tidak kitabnya? Tidak. Berarti ini mengaku saja. Saya mazhab tasawuf Imam Ghazali. Ada nggak kitabnya? Ada. Ihya Ulumuddin dan saya belajar. Nah, ini ada bukti otentik. Kamu mazhab siapa? Ja'far Shadiq, mana kitabnya? Nggak ada. Nah, itu ngaku-ngaku aja. Tidak orisinil. Kamu belajar mazhab Imam Ghazali? Iya. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin. Nah, jelas. Belajar sama siapa? Sama guru ini. Guru ini sama siapa? Sama gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersanad pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang dijaga oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita menggunakan mazhab akidahnya Qadariyah, kita bisa membunuh orang sembarangan. Kenapa kamu bom orang di sana? Sudah kehendak Allah. Nah, ini bahaya. Apapun di hidup ini manusia yang tentukan. Tidak ada hak Tuhan lagi untuk mengatur hidup manusia. Tapi yang diakui oleh diimani Ahlussunnah wal Jamaah, manusia dilahirkan Allah di muka bumi ini dan manusia diberikan pilihan oleh Allah untuk berbuat baik dan untuk berbuat jahat. Semuanya nanti mendapatkan balasan. Ada yang hafal ayatnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia fujur untuk berbuat baik dan juga taqwaha, berbuat takwa. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah memahami seperti ini. Manusia yang sudah lahir di dunia ini memang semuanya ditentukan oleh Allah, tapi Allah memberikan manusia untuk berikhtiar. Kalau Jabariyah tadi tidak usah ikhtiar lagi lah, semuanya sudah kehendak Allah.
Kalau qadariyah tadi tidak ada kehendak Allah, yang ada kehendak kita. Jadi di mana Ahlussunnah mengambil posisi tengah-tengah. Walaupun Allah berkehendak sepenuhnya, tapi kita masih diberikan usaha. Walaisa lil insanu illa ma sa'a. Tidak walaisa lil insanu illa ma sa'a. Semuanya manusia mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia usahakan. Nah, kemudian ada hadisnya Rasulullah SAW bahasanya umatku di akhir zaman akan terbagi, umat Islam terbagi 73 golongan. Orang Yahudi terbagi 71 golongan. Kemudian umat Nasara terbagi 72 golongan. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa yang selamat firqah najiyah ya Rasulullah? Kelompok mana yang najiyah selamat ya Rasulullah? Kata Rasulullah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita garis bawahi, yang disebut oleh Rasulullah 73 ini selain Ahlussunnah wal Jamaah, apakah yang Islam yang 73 ini selain Ahlussunnah wal Jamaah semuanya masuk neraka? Tidak. Jadi jangan menyebut seseorang yang sudah bersyahadat kepada Allah, seseorang yang pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk neraka, sehingga kita tidak mengkafirkan orang lain. Siapapun di dunia ini yang pernahkah mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah. Masuk surga. Yang selamat siapa? Yang selamat 73 ini kata Rasulullah, umat Islam di akhir zaman terbagi 73. Yang selamat cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah. 72 lainnya Islam atau kafir? Yang selamat cuma satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Total 73 nih terpecahnya umat Islam di akhir zaman. Yang selamat cuma satu kata Rasulullah, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada 73 kurang 1 jadi 72. 72 lain ini apa nih? Kafir, sesat, apa statusnya? Yang 72 ini orang Islam, mereka juga bersyahadat. Jangan kita kafirkan. Cuma mereka tersesat dan mereka akan masuk surga, tapi transit dulu di neraka. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga wahai Rasulullah? Siapa yang taat kepadaku berarti dia ingin masuk surga. Siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia tidak ingin masuk ke dalam surga. Jadi dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh mengkafirkan siapa saja yang bersyahadat kepada Allah. Jangan mengkafirkan cuma sekedar merayakan maulid dituduh kafir. Cuma sekedar tahlilan dituduh kafir. Siapapun yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia adalah orang Islam. Ada peluang untuk masuk surga. Ya? Nanti Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahlu kiblah, tidak mengkafirkan siapapun yang bersyahadat yang menghadap kiblat. Itulah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi siapapun yang pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, insya Allah dijamin masuk surga, walaupun transit dulu ke dalam neraka. Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah miftahul jannah. Kunci surga itu adalah mengucapkan syahadat. Walaupun seseorang punya kunci, misalnya dia punya kunci pendopo, kepada kata Tuku Syifa. Seorang punya kunci pendopo, dia bisa nggak masuk ke pendopo? Otomatis dia harus berjalan dulu menuju pendopo, baru dia bisa di depan pintu dia buka kuncinya, dia masuk. Lalu ada seseorang, dia sudah berjalan, sudah berada di depan pintu pendopo, tapi dia nggak punya kuncinya. Bisa masuk nggak? Jalan menuju surga, kunci surga itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah miftahul jannah, kata Rasulullah. La ilaha illallah kunci surga. Apabila kita tidak melakukan kebaikan sebagai jalan menuju surga, kita tidak akan masuk surga walaupun punya kuncinya. Seseorang yang tidak berjalan menuju surga, tidak berbuat baik, melakukan kemaksiatan kepada Allah, dia muslim tapi dia bermaksiat, apakah dia masuk surga? Dia punya kuncinya tapi dia tidak berjalan menuju surga. Nah, seseorang ini dalam Ahlussunnah wal Jamaah
mereka tidak dikafirkan, mereka dianggap muslim dan akan masuk surga, tapi setelah transit dulu di neraka. Ini betapa untungnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di dalam hidupnya walau sekali. Nah, disinilah untungnya kita. Inilah yang disebut nikmat Islam. Ini bukan sembarangan bersyukur kepada Allah nikmat Islam. Nikmat Islam itu. Nah, nikmat iman itu. Karena Allah tidak sembarangan menganugerahkan iman kepada manusia. Nah, kemudian kenapa mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mengakui 4 mazhab, 2 mazhab akidah, 2 mazhab tasawuf? Karena mereka ini paling tawasud, paling tengah, tidak mudah mengkafirkan orang lain, begitu. Kemudian tawazun ini keseimbangan dunia akhirat. Ada mazhab tasawuf, kita tidak perlu beramal soleh, kita zikir aja 24 jam, tidak perlu aktivitas. Kapan kita membantu orang lain? Rasulullah juga bermuamalah, berdagang. Nah, ini menyimpang, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada juga yang mengatakan kita tidak perlu berzikir, tidak perlu sholat, tidak perlu ingat Allah, kita bekerja dan membantu manusia. Ini juga menyimpang. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini tawazun, keseimbangan dunia dan akhirat. Nah, mungkin bisa dilihat slide-nya berikutnya lagi. Nah, jadi secara umum Ahlussunnah wal Jamaah adalah prinsip-prinsip atau konsep berpikir yang menyikapi segala permasalahan dalam hidup serba pertengahan. Ini yang disebut dengan Islam wasatiyah, atau sekarang lagi viral istilah moderasi beragama. Sebenarnya ini sudah lama, konsep lama, cuma dibahasakan ulang lagi. Nah, kemudian ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ciri orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah, dia rajin mendoakan muslim yang lainnya agar ikut selamat. Ya Allah, selamatkanlah saudara saya ini. Tapi bukan, ya Allah, saudara saya ini sudah kafir, sudah bid'ah, sudah syirik, neraka dia. Bukan begitu. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak mudah menuduh orang lain kafir, syirik, dan bid'ah, tapi mendoakan orang lain supaya ikut selamat. Jadi ciri Ahlussunnah wal Jamaah ikut mendoakan orang lain supaya selamat, bukan malah menghina, mencaci dan memaki orang-orang Muslim. Jadi selama orang masih bersyahadat, maka dia masih Ahlussunnah wal Jamaah, masih ada harapan masuk ke dalam syurga. Kalaupun dia berbuat baik, insya Allah dia lekas masuk ke dalam syurga. Kalaupun seorang bersyahadat dia tidak berbuat baik, maka dia transit dulu ke dalam neraka. Inilah kasih sayang Allah. Rahman Allah itu adalah rahman, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya, baik dia Yahudi, kafir, Nasrani, di dunia ini semua mendapat rahman Allah. Buktinya apa? Mereka bernafas, mereka dapat menikmati semua fasilitas yang ada di dunia. Ini berkat rahman Allah. Adapun rahim Allah ini khusus kepada orang Islam yang beriman kepada Allah, mereka mendapatkan syurga. Adapun orang kafir, mereka cuma di dunia mendapat rahman Allah, tapi rahim khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam syurga. Nah, ini sedikit tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Selebihnya kita diskusikan atau kita sharing bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selebihnya bisa kita sharing-sharing tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Syukran. Sambil menyiapkan pertanyaan, kita dengar dulu satu qasidah atau selawat dari Tengku Sufyan. Alaikum falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang angin pun badai hal musurun,
Megulung balut musim Islam bertabung di Aceh bertabung tetap ikut ulama sayang cinta ulama jaga belegom jacuca ulama jaga iman lam tubuh berhasidi yuk yuk betat nerok ke dunia dilaun kalangi sitaan popok yang harap tena ulama sayang cinta ulama jaga belegop jak cuca ulama jaga lintung angin pun badehan mesurut megulung balut musim Islam lam tubuh berhasidi yuk yuk tetap ikut ulama sayang cinta ulama jaga belegop jak cuca ulama jaga sayang ke bintang sayang menyoi selam karam hancur peradaban umat manusia ada lepun tahiran atau balabak Tuhan karena kewajiban yang tanya lupa bersabar-sabar hati teruan mati ulama jaga bersabar-sabar fikir teruan mati ulama jaga bersabar-sabar hati teruan mati ulama jaga bersabar-sabar fikir teruan mati ulama cinta lintang angin pun badehan musurut megulung balut musim Islam bertabung di Aceh bertabung tetap ikut ulama sayang cinta ulama jaga belegop jak cuca ulama jaga iman lam tubuh berhasidi yuk yuk betat nerok ke dunia dilaun kalangi bangsa si ahok yang harap tena ulama
nu sayang nu cinta ulama nu jaga belegop jak cucap ulama nu jaga. Ya, syukran kepada Kusufiyah, terima kasih. Semoga Allah membalas semua qasidah-qasidahnya dengan keberkahan-keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bebas saja, mau tanya yang lain juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz subhanallah telah menjelaskan kepada kita semua berkenaan tentang fikih, tentang akidah dan tentang tasawuf ya. Jadi kami punya satu pertanyaan, yaitu beberapa dari kalangan masyarakat itu susah membedakan antara syariat dengan fikih, yang mana itu syariat dan yang mana itu fikih. Nah, jadi coba terangkan kepada kami semua apakah yang titik perbedaan antara fikih dengan syariat tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini bisa langsung dijawab ya, sama-sama berbuat. Oke, perbedaan syariat dengan fikih. Mungkin kita ini bisa ditambahkan. Syariat ini secara bahasa Arab artinya syara'a ya. Syara'a ini atau syariat ini juga berarti jalan. Jalan agama yang diciptakan oleh Allah. Adapun fikih ini sebenarnya ini adalah produk daripada pemikirannya ulama salaf. Jadi sebelum fikih dulu ulama ada yang belajar satu ilmu namanya usulul fiqh, ilmu bahasa tentang ilmu fikih. Jadi ulama tidak sembarangan menciptakan ilmu fikih. Fikih ini kan sementara sholat, zakat, puasa, tapi mereka juga belajar ilmu fikih, usul fikih, dasar-dasar ilmu fikih. Kenapa kita harus berwudu dulu sebelum sholat? Berdasarkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Atau kama qala ayat dan seterusnya. Nah, ini syariatnya begitu. Allah mensyariatkan sholat, tapi adapun teknis pelaksanaannya ini dibahas oleh ilmu fikih. Jadi syariat itu masih global. Allah mensyariatkan syar'u lakum, Allah mensyariatkan puasa, zakat. Tapi yang membahas teknisnya ini adalah ilmu fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Nah, yang nama Allah mensyariatkan apa misalkan? Mensyariatkan menutup kepala dengan kerudung itu kan? Mensyariatkan jilbab misalkan. Tapi yang membahas ini siapa? Jilbab apa sekedar ambil kain nggak jelas tutup kepala begitu. Tapi ilmu fikih membahas tidak boleh transparan. Ya, bukan sekedar membungkus tapi menutup. Ini dibahas oleh ilmu fikih. Nah, syariat ini masih umum sekali. Nah, untuk syariat yang Allah turunkan ini selain berarti jalan juga berarti peraturannya masih sangat umum. Jadi perlu ilmu usul fikih, ulama mengkajinya lagi sehingga lahirlah ilmu fikih yang membahas secara detailnya. Nah, mungkin Ustaz bisa menambahkan. Silakan. Ada yang lain silakan, ini mungkin singkat sekali. Al-fiqhu artinya al-fahmu. Fikih ini artinya pemahaman. Jadi ketika ulama membaca misalnya Al-Quran tentang syariat puasa, syariat zakat gitu. Nah, dari ulama yang belajar ilmu hadis dia memahami ini. Bagaimana dia memahami puasa ini secara detail. Itulah disebut ilmu fikih. Al-fikih al-fahmu. Fikih itu pemahaman ulama dalam memahami ayat-ayat syariat ini secara detail melalui ilmu usul fikih, maka lahirlah yang namanya fikih. Makanya fikih ini berbeda-beda fikih ini yang diakui adalah cuma 4 mazhab. Jadi kalau ada praktek fikih berbeda, selama masih dalam kawasan 4 mazhab, masih ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan mudah mengatakan orang lain bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apapun praktek fikihnya selama masih dalam 4 mazhab, mereka masih ahlu sunnah wal jamaah. Ada di antara mazhab Imam Malik, dalam sholat mereka tidak baca Al-Fatihah. Mereka baca apa yang mudah.
Ma tayassara lakum, apa yang mudah bagi kalian. Apa yang apa? Bismillah, bismillah aja. Nah, ini kan syariatnya sholat. Tapi fikihnya yang menentukan siapa adalah ulama. Kenapa kita menggunakan Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i lebih detail. Rasulullah itu ada baca Al-Fatihah, kemudian baca Amin. Ini didetailkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membuat kitab namanya Risalah Al-Um. Ulama yang belajar sama Imam Syafi'i buat lagi kitab Al-Munqidh. Kemudian ulama yang belajar pada yang buat lagi kitab. Makanya disebut Syafi'iyah. Ulama-ulama yang mengikut Imam Syafi'i. Ada ulama yang menghafal Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu lainnya. Tapi beliau tetap tawadhu. Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, beliau tetap tawadhu. Saya tetap di bawah mazhab Imam Syafi'i. Nah, karena mazhab Imam Syafi'i ini mudah, makanya ulama-ulama dulu membawa pulang yang namanya mazhab Imam Syafi'i di Indonesia. Nah, kalau orang India kesulitan air, mazhab mana yang mudah? Pakai mazhab Imam Hanbal. Air yang bagi mazhab Imam Syafi'i airnya mustaqmal, setelah dipakai wudu bisa dipakai lagi. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, berhati-hati. Karena kita sumber air pun banyak, maka kita ada syarat air mustaqmal harus 2 kulah dan macam-macam. Nah, begitu. Selain ini mungkin tidak tahu nih. Kalau ada pertanyaan silakan. Karena ini mungkin agak sedikit ini ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah itu yang membuat dia hidup itu adalah sanad keilmuannya. Ilmu Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jadi orang tidak sekedar mengaku aswaja tapi butuh ilmu. Ilmu inilah yang dijaga oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sekedar lihat lihat orang Kristen nih, baik dia bantu manusia, masuk surga dia. Logika kita kan begitu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Ada ilmu yang membedakan mana ahli surga, mana yang tidak. Apakah sekedar berbuat baik tidak beriman orang masuk surga? Nah, makanya Ahlussunnah wal Jamaah ini masih tetap ada di muka bumi selama ilmu itu masih ada. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, syukran. Pertanyaan bagus ya. Yang pertama, apabila ada ketentuan daripada syariat dan ketentuan daripada adat, yang mana lebih didahulukan. Sebenarnya Allah menurunkan syariat ini dalam ilmu ushul fikih ada maqasidus syariah. Tujuan daripada Allah menurunkan syariat. Tujuan Allah menurunkan syariat itu ada 5. Yang pertama untuk menjaga agama, menjaga harta, menjaga jiwa, apalagi menjaga keturunan. 4 ya. Yang pertama menjaga agama. Tujuannya ini agar agama ini terjaga, tidak sembarangan, tidak ada aturan. Agama ini artinya tidak agama ini berantakan. Jadi orang dengan ada agama, hidupnya, peradaban dunia ini tidak berantakan. Yang kedua menjaga jiwa. Jadi orang yang namanya hidup beragama, tujuannya jiwanya dijaga, nyawanya dijaga, dilindungi oleh agama, tidak sembarang membunuh. Kalau dulu orang sebelum ada Islam turun, lahir anak perempuan tuh aib zaman sahabat, dibunuh langsung. Nah, itu tidak sesuai dengan ajaran agama, maqasidus syariah. Yang ketiga menjaga harta. Kalau dulu siapa yang kuat, dia yang kaya, dia dapat merampas harta orang. Tidak ada keadilan, dunia rusak, dunia seperti itu. Kacau balau jahiliyah. Kemudian yang terakhir menjaga keturunan. Ini lebih kepada Allah mencarikan pernikahan. Kalau dulu tidak ada pernikahan. Di banyak anak-anak
terbengkalai karena tidak adanya pernikahan. Nah, jadi apabila adat bertentangan dengan syariat, ini lebih agama bertentangan dengan adat, ini lebih diutamakan adalah agama. Ini agak tegas ini. Kemudian apabila agama dengan adat masih bisa didialogkan, masih bisa berkompromi, maka ini bisa dipakai dua-duanya. Tapi apabila memang adat ini tidak bertentangan dengan agama, maka bisa dilaksanakan. Contoh, kalau di Aceh ini secara umum tidak ada lagi adat yang bertentangan dengan agama secara umum. Karena dulu waktu Kesultanan Aceh Iskandar Muda, itu adat-adat yang tidak sesuai dengan agama sudah dihapuskan. Dibuatlah ada istiadat yang sesuai dengan syariat. Kalau menikah itu perempuan tutup kepala sesuai dengan syariat Ahlussunnah wal Jamaah lagi. Kalau di daerah lain tidak. Kemudian untuk menjaga persatuan umat Islam di Aceh dibuatlah kanduri maulid, kanduri sawah, kanduri belang, ya kan? Ini apakah kenduri itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Karena di dalam kenduri itu apa? Yang pertama ada persatuan Islam, kita bersilaturahmi, membaca doa, isinya kan membaca doa, memberi makan anak yatim begitu. Nah, ini tidak bertentangan dengan syariat, tapi namanya dulu tidak ada. Saya kenduri sawah nggak ada namanya, tapi isinya ada. Rasulullah menganjurkan kita memberi makan fakir miskin yatim. Rasulullah menyuruh kita memperbanyak doa. Nah, jadi selama substansinya daripada adat tidak melanggar syariat, maka ini dibenarkan. Apabila adat dengan syariat masih bisa dikompromikan, ini pakai dua-duanya. Tapi apabila memang adat ini tidak melanggar syariat, silakan. Kayaknya apa adat yang tidak melanggar syariat? Silakan. Misalnya adat mahar di Aceh. Nah, tujuannya tinggi kenapa? Untuk menjaga wanita tidak dilanggar oleh syariat. Nah, tidak bertentangan dengan syariat. Ini ada adat di daerah Demak, mungkin ini tidak salah. Itu kalau kurban tidak boleh potong kerbau. Karena orang-orang di Demak ini adalah bekas agama yang sembah Hindu. Jadi untuk menjaga perasaan masyarakat setempat, kalau kurban itu sapi, tidak boleh kerbau. Ini adatnya tidak boleh potong kerbau. Nah, begitu ini kan sebenarnya ada dan tidak berlanggar dengan syariat. Nah, di luar kecamatan Kabupaten Demak itu orang kalau kurban potong kerbau, tapi khusus untuk wilayah Demak orang tidak boleh potong kerbau. Ini kan adat. Apakah ini melanggar syariat? Tidak. Nah, masih bisa didialogkan. Mungkin masalah mawaris ini memang di Padang di Sumatera Barat ini memang sedikit bertentangan dengan syariat, sehingga dulu kalau istilah ulama Aceh, adat Islam dengan adat, lagezat dengan sifat. Di pada masa Sultan Aceh dulu, adat dengan Islam itu sudah disatukan. Jadi adat tidak bertentangan dengan syariat, syariat tidak bertentangan dengan adat. Jadi dulu di Padang pernah terjadi perang besar, perang Padri namanya. Jadi pertentangan antara adat dengan syariat di Padang. Dulu kalau ada perempuan di Padang menikah dengan orang di luar Padang, yang laki-laki orang Padang menikah dengan orang di luar orang Padang, dia tidak bisa lagi masuk rumah gadang. Sepenuhnya rumah gadang itu sudah hak milik wanita, dia terusir. Bahkan secara suku tidak diakui lagi jadi suku Minang. Nah, inilah sehingga setelah banyak pertumpahan darah juga, makanya ada adat di Sumatera Barat namanya adat bersanding dengan syarat, syarat bersanding dengan kitabullah. Adat bersanding dengan syariat, syariat bersanding dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Nah, tapi ini setelah melalui proses. Banyak ulama yang berdakwah ke Padang, salah satunya ada Syekh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama dari Padang, menjadi imam 20 tahun di Masjidil Haram. Nah, beliau menyatukan adat dari Sumatera Barat hari ini dengan Islam, sehingga lahirlah istilah adat bersanding dengan syarat, syarat bersanding dengan kitabullah. Nah,
Sebenarnya intinya apabila adat bertentangan dengan syariat tetap diutamakan syariat. Apabila adat dengan syariat masih bisa didialogkan, seperti di Aceh, tidak ada yang bertentangan lagi, dan adat silakan dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu ya. Nah, kalau yang tidak bertentangan syariat, masalah mahar tadi tidak bertentangan dengan syariat, apakah tidak sesuai adat, nikahnya tidak sah saja, tapi melanggar hukum adat. Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Di sekitar kita kan ditemukan ada beberapa majelis taklim atau pengajian tapi kita tidak tahu apakah ustadz atau guru yang mengajarkan di majelis taklim itu aswaja atau bukan. Nah, kita sebagai orang awam ini, kami sebagai orang awam, bagaimana cara mengetahui atau membedakan seorang ustadz itu aswaja atau bukan, sehingga nantinya kita tidak salah begitu. Terima kasih ya, bagus pertanyaannya ini. Yang pertama, kita memang harus membangun husnuzon kepada orang lain. Setiap orang lain adalah orang yang baik, begitu ya. Nah, dalam melihat apakah seorang guru itu Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak, kita bisa bertanya dulu siapa gurunya. Gurunya belajar ke siapa atau di mana dia belajar, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah jelas terverifikasi kayak ilmu hadis. Jadi kalau ada ilmu hadis itu yang nggak sahih, langsung ini hadis dhaif. An Abu Hurairah, an qala Rasulullah. Tiba-tiba kok nggak jelas satu orang ini. Ini disebutkan an, misalnya an siapa nih? An Ibnu Qasim. Qasim ini nggak jelas orangnya. Jadi langsung ini disebutkan hadis dhaif, terverifikasi. Jadi kata para ulama gini, laula sanad la khala syai' ma syai'. Kalau tidak karena sanad, seseorang bisa berkata apa saja. Jadi untuk mendeteksi seseorang itu Ahlussunnah wal Jamaah, lihat gurunya dulu siapa, belajar kemana. Kemudian apakah sama pendapat dari guru-guru dia dulu, misalnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanad gurunya berguru pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam solat begini, kok ini mengatakan lain. Terverifikasi sebenarnya kalau kita mempelajari sanad daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi secara umum inti daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain yang bersyahadat. Siapapun yang pernah bersyahadat tidak boleh kita kafirkan. Ada hadis Rasulullah, bangka para fa'alai kufru. Barang siapa yang mengkafirkan orang lain, maka dialah yang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri Ahlussunnah wal Jamaah tidak membenci kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi baik Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, siapapun sahabat empat ini tidak dikafirkan. Ada di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kita ucapkan? Radhiyallahu anhu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau orang di luar Ahlussunnah, ketika disebutkan Abu Bakar As-Siddiq, apa dia ucapkan? Laknatullah. Ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama tidak boleh mengkafirkan ahlul qiblah, siapapun yang pernah bersyahadat kepada Allah. Yang kedua, tidak mengkafirkan para sahabat. Kalau ada pengajian mengkafirkan para sahabat, ini terindikasi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu ya. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan amalan-amalan sunnah yang sesuai adat istiadat, tidak melanggar syariat, seperti maulid, sama dia apalagi tahlilan segala macam. Selama ini tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan bid'ah, maka dia Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun ini bukan masalah usul inti daripada agama, ini cuma masalah khilafiyah. Adapun tidak setuju maulid, tidak melaksanakan, silakan, karena ini pilihan. Yang penting jangan menyalahkan, karena mayoritas umat Islam di Yaman, di Saudi sebelum 1902, di Suriah ini melaksanakan maulid. Kalau tidak setuju silakan, tapi jangan menyalahkan. Nah, jadi